Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini Kamis 16 Desember 2021 kita boleh kembali bersama-sama diajak mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Kali ini melanjutkan acara Kalam yang waktu kemarin. Kita bersama-sama akan mengikuti malam puji dan doa untuk memaknai masa Advent ketiga dan keempat. Nah, ayo Ibu Bapak Saudaraku, kita bersama-sama mengawali acara ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita nyanyi penuh semangat ya. Mari kita nyanyi bersama-sama demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita semua. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Ayo kita nyanyi bersama-sama sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari kita bersatu hati mengawali dan membuka acara ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami memiliki kesempatan untuk bersatu hati mendalami firman-Mu dan merenungkan serta menghayati sabda-Mu. Tuhan, kami menyerahkan acara Kalam saat ini agar kami dapat belajar memaknai Minggu Advent ketiga dan keempat melalui acara Malam Puji dan Doa saat ini. Tuhan bangkitkan kepada kami semangat sukacita untuk bertumbuh di dalam iman.
Hamba menyerahkan diri menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu mendoakan semua peserta acara ini di kota manapun kami berada, di tempat kami masing-masing. Kami boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan iman yang baik. Diberkatilah acara kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kita sama-sama akan diajak menghayati tentang bagaimana kita memaknai 4 minggu Advent. Puji Tuhan, kemarin waktu kalam yang lampau, kita sudah mendalami arti minggu Advent pertama tentang lilin pengharapan. Masa-masa harapan kita boleh terus dikobarkan. Puji Tuhan, dalam kalam yang lampau kita juga boleh belajar memberi makna tentang lilin Advent yang kedua, yaitu tentang cinta kasih yang mesti dikobarkan dan dinyalakan dalam hidup ini. Nah, sekarang hari ini kita sama-sama akan mendalami dan memaknai lilin minggu Advent yang ketiga, yaitu lilin yang memancarkan kegembiraan. Puji Tuhan. Dan nanti yang terakhir kita juga akan menghayati tentang makna minggu Advent keempat yang ditandai dengan menyalakan lilin kedamaian. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, Advent pertama dan kedua telah kita kupas tuntas. Sekarang, hari ini kita sama-sama akan menghayati lebih dahulu tentang masa Advent ketiga, yaitu mengenai minggu kegembiraan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, 3 batang lilin warna ungu telah dinyalakan, menandai bagaimana kita sungguh-sungguh telah merayakan dan menghayati minggu Advent yang ketiga. Minggu yang penuh dengan sukacita. Betulkah kehidupan manusia memerlukan sukacita? Apa kata firman Tuhan? Ayo kita sama-sama hari ini belajar untuk memaknai kebutuhan akan sukacita. Menurut kitab Mazmur pasal 30 ayat 12 dan ayat 13. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ikut membaca, mengucapkan dan mengimani firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Ayo sama-sama kita baca begini. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Puji Tuhan. Indah sekali kalau pemazmur mau menceritakan tidak selamanya hidup ini berisi dengan hari-hari ratapan, kesedihan, tangis dan air mata. Pemazmur mau mengajak saudara dan saya saat menghayati masa minggu Advent ketiga ini, bagaimana ada kegembiraan, ada sukacita. Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi tarian. Menarik sekali. Pemazmur mengatakan kain perkabunganku sudah Tuhan buka. Sekarang aku memiliki kain yang diikatkan di pinggangku untuk aku bersemangat
bersukacita lagi, supaya aku bisa memiliki jiwa yang menyanyi, membawakan mazmur bagimu, dan jiwaku tidak berdiam diri terus-menerus. Aku mau menyanyikan syukur bagimu Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, hari ini kita mau diajak untuk melihat perjalanan hidup kita kemarin-kemarin. Kalau engkau mau mengeluh, pikirkanlah dulu berulang kali sebelumnya. Ada tanda simbol, tanda lalu lintas yang diberi makna baru, huruf S dicoret silang, itu bukan berarti dilarang stop, tetapi dilarang sambat. Gak boleh mengeluh, gak boleh merasa hidup ini inginnya itu berkeluh kesah tiap-tiap hari. Stop, tidak boleh begitu. Kenapa? Ibu bapak saudaraku, seorang hamba Tuhan menulis kata-kata yang bagus. Hari ini, sebelum engkau mengatakan kata-kata yang tidak baik, pikirkan tentang seseorang yang tidak dapat berbicara sama sekali. Jadi kalau aku mau bicara, aku mau menggunakan kata-kataku itu kata-kata yang sangat baik, kata-kata yang bisa memuliakan namamu Tuhan. Puji Tuhan. Hamba Tuhan ini kemudian menulis lagi, sebelum engkau mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan dulu tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sehingga ketika engkau menikmati makananmu, apapun rasanya, aku masih bisa bersyukur dan aku tidak akan mengeluh. Hamba Tuhan ini menulis lagi, sebelum kau mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang harus meminta-minta di jalanan karena memang tidak ada apapun yang dimilikinya. Jangan gampang mengeluh dan mengatakan, kenapa aku enggak punya apa-apa? Siapa bilang? Saudaraku terkasih, hamba Tuhan ini menulis lagi, sebelum kau mengeluh tentang suami atau istrimu, pikirkanlah tentang seseorang yang sampai hari ini sedang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup. Bersyukurlah untuk teman hidup yang Tuhan beri dalam perjalanan kehidupanmu. Sungguh itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan hamba Tuhan ini menulis, hari ini sebelum engkau mengeluh tentang hidupmu, pikirkanlah tentang seseorang yang meninggalnya terlalu cepat. Saudaraku, ayo kalau kita masih bisa hidup seperti ini, Tuhan masih beri umur panjang sampai hari ini, jangan diisi dengan mengeluh. Puji Tuhan. Hamba Tuhan ini menulis lagi, sebelum kau mengeluh tentang anak-anakmu, pikirkanlah tentang seseorang yang sangat ingin punya anak, tapi hingga sekarang ini belum memilikinya. Menarik. Bahkan hamba Tuhan ini kemudian menulis lagi, di saat engkau merasa lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, ingatlah, ada banyak pengangguran yang berharap mereka punya pekerjaan seperti dirimu ini. Saudaraku terkasih, hamba Tuhan ini kemudian menulis, dan ketika engkau sedang bersedih dan hidupmu dalam kesusahan, tersenyumlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa engkau masih hidup sampai saat ini. Puji Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup setiap kita. Ayo nikmatilah kebaikannya itu tanpa pernah sedikit pun mengeluh. Kalau di jalan kita melihat simbol tanda lalu lintas huruf S disilang,
segera katakan di dalam diri kita, dilarang sambat, dilarang mengeluh, dilarang menggerutu, dilarang ngomel-ngomel, tidak puas. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, mempersiapkan diri dalam masa minggu Advent ketiga ini. Sungguhkah aku mau menyediakan hatiku dipenuhi dengan sukacita? Apapun yang sedang menimpa keadaan diriku. Kalau kita katakan, Tuhan, ajari aku sungguh menghayati bagaimana ada Tuhan yang tetap menjagai hidupku, Tuhan yang melindungiku. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Taruh tanganmu di dadamu. Mari kita menyanyi bersama sepenuh iman. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Apa yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan sanggup menjadi sandaran hidupmu. Kembali taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Saudaraku, mari kita berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, kami menjalani hari-hari yang sering dengan keluh kesah. Kami kehilangan semangat dan sukacita. Kami gampang meratap dan menangis. Ampuni kami Tuhan, ketika kami belum bersandar penuh kepada pemeliharaan-Mu. Hamba mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti acara online saat ini.
Tuhan, tambahkan sukacita di hati kami. Tuhan, beri kegembiraan di dalam perjalanan hidup kami, agar kami berani melangkah, melanjutkan perjuangan hidup di tengah masa pandemi yang sulit sekalipun. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menggandeng tangan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami teringat mendoakan keluarga kami di berbagai tempat ketika mereka sedang memiliki beban-beban masalah yang belum terselesaikan. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan mereka, dijagai tangan Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jagai hidup kami. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, sekarang kita sama-sama akan memasuki Minggu Advent keempat, yaitu Minggu Kedamaian. Nah, untuk mempersiapkan diri memasuki Minggu Kedamaian, Minggu Advent yang keempat, benarkah 4 lilin ini telah siap untuk dinyalakan, menghangati hati dan jiwa kita dengan kedamaian dari Tuhan? Sungguhkah kita memiliki kebutuhan akan damai? Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama saya. Yesaya 48 ayat 18, sama-sama kita baca begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Puji Tuhan. Kalau Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada semua umat Allah tentang pentingnya fokus terhadap firman-firman-Mu Tuhan, maka yang terjadi kalau kita semua memperhatikan perintah firman Tuhan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah menjadi kering. Selalu ada aliran sungai damai sejahtera dalam hati dan jiwamu. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Indah sekali. Tapi mungkin kita bertanya, Pak Stefanus, kenapa dalam perjalanan hidupku mengiring Tuhan, rasanya hidupku ini harus mengalami benturan-benturan kesulitan. Hidupku rasanya mengalami pukulan-pukulan yang berat. Kalau ini pertanyaan kita, seorang hamba Tuhan membuat gambar dan tulisan yang luar biasa. Apa yang kita lihat pada gambar ini? Ada paku-paku yang bengkok, tetapi juga ada paku yang tegak lurus. Lalu pada gambar seperti ini ditulis kata-kata apa? Hamba Tuhan ini menulis, tahukah engkau paku yang bengkok tidak akan banyak dipukul. Justru paku yang lurus dihantam terus biar menancap tambah dalam, semakin dalam dan sungguh berguna keberadaannya. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, ternyata anak Tuhan
siapapun dan dimanapun, pasti akan mengatakan kami membutuhkan damai. Walaupun harus berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan. Saya tertarik dengan sebuah kisah cerita tentang seorang raja yang tengah malam terbangun gara-gara raja ini mimpi buruk. Maka raja ini segera berteriak untuk memanggil penasehat-penasehat yang ada di dalam istana saat itu juga. Lalu datanglah 2 orang penasehat raja. Di hadapan 2 orang penasehatnya ini, raja mulai bercerita. Tadi waktu aku tidur, aku bermimpi. Mimpinya aneh sekali. Dalam mimpi itu tampak dengan jelas gigiku itu copot semuanya, tanggal semuanya. Pertanda apa ini kalau gigi tanggal semuanya? Pertanyaan sang raja ditujukan kepada 2 orang penasehatnya. Pertanyaan ini diberi kesempatan untuk menjawab bagi penasehat raja yang pertama. Penasehat raja yang pertama mengatakan dengan jujur apa adanya. Wahai raja, dari penerawangan hamba ini, mimpi itu membawa pesan bahwa kesialan akan menimpa baginda raja. Karena setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia. Jika semua gigi itu dalam mimpi copot semua, berarti ini adalah kesialan yang besar. Seluruh anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia. Bagaimana mendengar penjelasan dari penasehat pertama, raja langsung menyediakan hukuman. Kenapa? Karena saat itu juga raja langsung merah pada mukanya. Perlambang buruk yang disampaikan penasehatnya ini membuat hatinya marah besar. Raja langsung memerintahkan supaya penasehat ini segera dihukum. Walau begitu, ternyata hati sang raja tetap gundah gulana, tetap gelisah, tetap merana. Perasaan hatinya tidak mereda. Raja masih merasa gelisah, raja masih merasa tidak puas. Segera raja menugasi penasehat yang kedua yang berdiri dalam ruangan itu. Lalu penasehat yang kedua ini dengan wajah tersenyum memberikan jawaban begini. Baginda raja, dari penerawangan hamba ini, mimpi itu membawa pesan bahwa baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Karena raja akan berumur panjang. Karena raja akan hidup lebih lama dari semua sanak keluarga kerajaan ini. Penasehat kedua itu menyampaikan dengan nada yang riang, dengan semangat yang tampak berapi-api. Apa yang didapat untuk penasehat yang kedua? Ternyata raja sedang mempersiapkan hadiah. Raja hatinya langsung senang dengan kata-kata penasehat yang kedua tadi. Dan segera raja berkata, kamu memang penasehat yang pandai dan hebat. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, aku hadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah.
Maka penasihat raja yang kedua meninggalkan ruangan itu dengan berterima kasih karena mendapatkan hadiah 5 keping emas. Sekarang tinggallah raja bersama istrinya di kamar tidur itu. Tiba-tiba permaisuri raja, istrinya raja yang selama ini dikenal begitu bijaksana, ingin mengajukan tanggapan. Raja yang baik. Sebenarnya arti dari mimpi tanggalnya gigi itu menurut saya kok sama saja ya. Penasehat pertama mengartikan dengan menyebutkan akan terjadi meninggalnya seisi keluarga istana. Sementara penasehat kedua mengartikan hanya raja saja yang umurnya lebih panjang dibanding semua keluarga istana. Menurut saya ini cuman beda kalimat saja ya. Oh saudaraku yang terkasih, kisah ini mau mengatakan, mengkalimatkan kata-kata yang baik itu bisa memberikan kedamaian hati. Sebaliknya menyampaikan kata-kata yang tidak bijaksana itu akan membuat hati ini jadi gelisah, gundah dan merana. Pertanyaan saya, sebelum kita memasuki masa minggu Advent keempat, sungguhkah kita menempatkan Tuhan Yesus yang menjadi jawaban untuk kedamaian hidupku? Biarlah Tuhan Yesus yang memberi kedamaian atas seisi keluargaku. Apapun orang berkata kepada diriku, apapun perkataan orang terhadap seisi keluargaku, kami lebih taat kepada sabda firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan damai dari-Mu Tuhan. Kalau ini tekad hati kita, ayo kita nyanyikan sebuah lagu, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, demikian. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyi sepenuh hati. Bersama-sama kita memuji Tuhan demikian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat tanganmu saudaraku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya
hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari kita berdoa agar Tuhan memulihkan kedamaian dalam hidup kita. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, saat kami mempersiapkan diri memasuki masa Minggu Advent yang keempat, kami memiliki banyak luka-luka batin. Kami memiliki banyak kekecewaan yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup kami. Kami menyimpan kemarahan. Kami kehilangan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan menegur kami. Tuhan mengingatkan kami. Di saat kami mau menyongsong Minggu Advent yang keempat, biarlah kami mendapatkan kembali kedamaian dari Tuhan. Supaya hari-hari hidup kami boleh kami lewati dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kelegaan. Tuhan, Kau lihat kami. Ada di antara kami yang mengalami kegelisahan, ketakutan, ketidaknyamanan. Saat ini kami memohon berkat-Mu Tuhan. Engkau jamah hati kami dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau pulihkan keadaan kami. Engkau yang akan menenteramkan keadaan hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti acara ini. Tuhan berikan berkat kedamaian dalam hati, pikiran, dan hidup kami satu persatu. Bahkan ketika kami teringat mendoakan keluarga kami, ketika mereka juga memerlukan damai dari Tuhan, Engkau yang saat ini akan berkarya, menjangkau mereka, mengubah hidup mereka, dan menganugerahkan damai dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut Minggu Advent keempat. Sebentar lagi kami mau merayakannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu, untuk kesempatan yang indah di hari ini. Kami bersepakat melanjutkan perjalanan iman kami ditopang dengan kehangatan kasih cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, mari kita menutup rangkaian acara kalam ini dengan kita menyanyikan penuh semangat nyanyian penutup ketika kita katakan, bila topan keras melanda hidup ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan sungguh-sungguh membuat kita bisa menghitung-hitung berkat-Nya satu persatu. Ayo kita nyanyi penuh semangat ya, kita nyanyi penuh sukacita bersama-sama demikian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, kita boleh mengikuti acara ini. Firman Tuhan biarlah memberkati hidup kita semua. Sampai kita bertemu, Tuhan pimpin perjuangan hidup kita selalu. Amin.